Oh iya, silakan masuk. Yang buka sih. Permisi. Silakan duduk. Iya, makasih. Nah, ini dengan siapa? Dengan saya Alisa. Oh yang kemarin menghubungi saya lagi ya. Mbak Anissa. Kesini sendiri. Sendiri ya? Oh sendiri. Kalau boleh tahu rumahnya mana? Rumah saya di Nasi. Oh udah. Terus di sini Mbak Anissa ngekos atau? Itu kamu dia kan. Iya. Iya, ngekos. Saya ngekos di Surabaya. Itu saya kayak merasa Aku kuliah atau kerja? Kuliah. Oh kuliah di mana? Di saya kayak Unesa. merasa Oh Unesa. Kalau boleh tahu jurusan apa? Jurusan PGSD. Oh PGSD. Gimana nih kuliahnya? Lancar sih. Ada kesulitan selama kuliah itu? Kalau kesulitan mungkin susah memanajemen waktu buat ngerjain beberapa tugas yang sulit sih. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu, Mbak Anissa ya bisa gitu ngerjain bareng teman-teman. Oke, jadi sebelumnya Mbak Anissa pernah ngelakuin proses konseling? Belum. Oke. Jadi di sini aku jelasin. Pertama-tama kenalin dulu, aku Khalifa. Mbak Datu bisa manggil aku Kak atau Mbak atau terserah kamu aja. Jadi di sini kita itu melakukan proses konseling. Jadi konseling itu kayak membantu Mbak Datu agar bisa menyelesaikan masalahnya atau bisa biar Mbak Datu itu juga merasa nyaman gitu. Jadi di sini saya sebagai konselor, Mbak Datu sebagai konselingnya gitu. Saya juga mau bilang nanti proses konseling kita akan menggunakan waktu kurang lebih sebanyak 10 sampai 15 menit. Apakah Mbak Datu ya? Insya Allah sih. Nah, selama proses konseling ini jika memang belum bisa dapat menyelesaikan masalah yang dialami Mbak Datu, atau bisa kita lanjutkan di sesi selanjutnya mungkin besok atau beberapa bulan. Jadi tadi Mbak Datu bilang kesehariannya Mbak Datu ini kuliah jurusan PGSD. Iya. Semester berapa? Semester 2. Oh semester 2, berarti baru ya? Iya, baru. Jadi aku juga punya saudara PGSD, tapi kayaknya udah semester 6 gitu. Udah mau akhir ya? Iya, betul sekali. Terus gimana nih kabarnya Mbak Datu? Baik sih, cuma ada tujuan tertentu buat kesini. Kalau boleh tahu, Mungkin ada beberapa hal yang mau saya sharing-sharing. Ya, dibilang baik-baik, cuma kalau tidur gitu kadang susah. oh susah gitu. Jadi Mbak Datu itu merasa waktu itu susah. Kalau boleh tahu kenapa kayak susahnya itu gimana? Ada aja beban yang di pikiran saya, jadi kalau tidur gitu mungkin kepikiran lah A, B, C, D gitu, random lah. Itu kepikiran aja atau sampai ke bawah mimpi atau sampai yang sangat-sangat mengganggu? Terkadang kalau saya kepikiran itu setiap kali tidur itu mesti mimpi. Itu karena kecapean atau Ya mungkin ya. udah berapa hari? Satu minggu ini sih. Oh udah lumayan lama ya? Itu sebelumnya Mbak Datu juga sampai mimpi seperti itu tadi? Selalu mimpi. Nah kalau gue tahu nih Mbak Datu mimpinya itu masih ingat tentang apa? Ada beberapa yang saya masih ingat. Apa? Mimpi yang tiga hari terakhir itu saya bermimpi di mana saya itu kembali ke masa lalu, mungkin umur 12 tahun, enggak ya umur 10 tahun lah. Di situ saya sama saudara saya melihat kakek saya itu mau kayak lompat dari rooftop gitu kan. Setelah itu banyak orang yang lihat tapi nggak ada yang bantuin. Nah, setelah saya lihat itu saya akhiri ternyata saya sama kakek saya itu beda tempat lagi gitu. Ya ada aneh sih, soalnya kan dia random gitu kan. Ya, terus tapi waktu melihat
deg-degannya tuh kerasa sampai bangun. Tuh udah aku pindah posisi itu di rumah kakek saya setelah itu nggak tahu. Itu mimpi aja atau dulu masa kecil pernah kejadian? Masa kecil nggak pernah kejadian. Itu mimpi kayak gitu, mimpi yang kakeknya Mbak itu bunuh diri itu berulang kali atau hanya sekali? Hanya sekali. Oke, paling sering nih mimpi apa? Lebih ke horor sih. Itu terjadi kalau Mbak Datu lagi capek-capeknya banget kuliah atau terjadi begitu aja? Kalau capek pasti mimpi, tapi capek nggak capek selalu mimpi. Oke, jadi Mbak Datu itu Kak meskipun mau capek atau nggak capek itu selalu bermimpi, dan mimpinya itu kebanyakan atau rata-rata mimpinya yang horor. Oke. Sebelum kejadian mimpi-mimpi tersebut kan Mbak Datu bilangnya kalau udah selama semingguan ya. Nah itu apakah Mbak Datu pernah melakukan sesuatu atau pernah pikiran apa gitu? Berpikiran tentang mimpi. Ya, bukan maksudnya sebelum kan Mbak Datu seminggu yang lalu kayak mimpi horor, terus mimpi kakeknya Mbak Datu lagi. Nah sebelum mimpi seminggu yang lalu itu Mbak Datu pernah melakukan sesuatu atau apa gitu? Oh, enggak pernah sih. Berarti Cuma mimpinya tuh datang begitu aja. berarti menurut Mbak Datu cuma karena kecapean. Iya. Oke. Dari yang Mbak Datu bilang kalau mimpi tentang kakeknya itu berarti pas umur SM baru kemana? 3 hari yang lalu. bukan yang di dalam mimpi. Umur 10. Oke. Kalau boleh tahu nih, Mbak Datu dulu pas kecil suka ngapain aja? Ngapain? Maksudnya kegiatannya pas kecil tuh Ya suka bermain sama teman-teman tetangga gitu. Suka main. saling sosialisasi ya. Berarti nggak ada hal-hal yang bikin Mbak Datu kayak merasa gagal gitu, nggak ada. Nggak ada. Jadi memang pure terjadi karena capek seminggu yang lalu. Jadi dari cerita Mbak Datu tadi kayak Mbak Datu itu capek kuliah, terus juga gara-gara capek tersebut Mbak Datu sering nih mengalami mimpi dan hidupnya Mbak Datu itu jadi lebih nggak nyenyak gitu. Iya. Oke. Itu kalau boleh tahu itu pas kuliah itu yang benar-benar bikin Mbak Datu ngerasa mimpinya horor terus itu kayak tugasnya ada UTS atau apa? Kalau mimpi horor itu sebenarnya nggak setiap saya capek gitu. Kalau capek mungkin memang perkara tugas sih. Kalau nggak gitu ada beberapa hal yang nggak perlu dipikirin tapi tiba-tiba itu pikiran itu datang sendiri gitu. Nah biasanya nih Mbak Datu kalau emang udah capek terus mimpi, terus Mbak Datu itu ngapain biar kejadian mimpinya nggak terulang? Lebih menghabiskan waktu untuk beraktivitas. Berarti setelah beraktivitas tuh masih mengalami mimpi atau Kalau beraktivitas tetap mimpi, cuma mimpinya itu nggak sehoror itu sih. Jadi mimpinya lebih bisa diterima ya istilahnya ya. Berarti terakhir kali kan Mbak Datu mimpi, terus biasanya kalau Mbak Datu bermimpi terus melakukan kegiatan yang positif, itu mimpi horornya itu makin bisa, maksudnya nggak terlalu berlebihan. Oh nggak terlalu. Nah, aku nanti coba Mbak Datu kalau malam itu dilihat Mbak Datu itu mengalami mimpi atau enggak. Nah nanti kalau memang iya atau enggak, Mbak itu bisa konsultasi lagi ke saya. Nah, mungkin saya akan menjadwalkan untuk jadwal selanjutnya ke Mbak Datu. Nah nanti saya akan menghubungi Mbak Datu untuk mengobservasi lebih dalam lagi
tentang yang Mbak Datu. Terima kasih ya Kak. Ya, sama. Di sini Mbak Datu mau kemana sih? Langsung pulang sih. Oh, Tadi gitu. baru dari kampus ke sini. Oh, dari kampus terus ke sini. Iya. Tapi ya, Iya. ya lupa tadi saya menyiapkan sesuatu tapi lupa. Tadi apa? Maaf merepotkan ya Ya, nggak Kak. apa-apa. Aku minum ya Kak. Iya, terima kasih. Iya. Makasih juga ya Mbak Datu karena sudah ingin meluangkan waktunya untuk melakukan konseling kepada saya. Kalau memang ada yang sesuatu lagi yang mengganggu pikiran Mbak Datu, nanti di sesi selanjutnya bisa Mbak Datu sampaikan kepada saya biar saya juga ngerti apa yang dia lakukan. Terima kasih ya Kak Iya. udah mau mendengarkan pesan. Iya. Iya. Ya, jalan ya. Iya, mari Kak. Iya.